Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sayyidina wa mawalah amma ba'du. Teman-temanku, kawan-kawanku sekalian, dimanapun kalian berada, saya Jeki Jakaria Al-Ansori dari kelas PAIB semester 3 yang insya Allah akan membuat sebuah video pembelajaran demi memenuhi tugas yang diberikan oleh Dr. Haji Neneng Nafisah MAG. Maka dari itu, kita simak videonya ya. Ya baik kawan-kawanku sekalian, dimanapun kalian berada. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan dimensi kemanusiaan, kemudian membahas lebih dalam mengenai dimensi kemanusiaan, alangkah baiknya kita membahas dulu mengenai pengertian daripada manusia itu sendiri ya. Oke. Nah, pertama di dalam Al-Quran banyak sekali penyebutan atau istilah-istilah manusia ya. Di antaranya itu ada al-insan ya, al-bashar, anas dan juga bani Adam. Nah, lalu bagaimana yang menjadi faktor pembeda itu daripada kata al-insan, al-bashar, ya, anas dan bani Adam? Pertama, al-insan ya, yang berasal dari kata al-ins yang mendapatkan tambahan alif dan nun. Kata insan dinyatakan dalam Al-Quran ya, sebanyak 65 kali. Nah, adapun ada yang berpendapat bahwa kata insan bagi manusia yaitu bertujuan untuk menguatkan karakter manusia sebagai makhluk sosial. Nah, jadi atau dengan istilah lain, manusia adalah makhluk yang tidak bisa menjalankan aktivitas hidupnya dengan sempurna kecuali ada keterlibatan pihak lain. Nah, itu jadi kata al-insan itu menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang bersosial ya, juga kemudian makhluk yang berdimensi rohani dan jasmani. Kemudian adalah kata al-bashar. Nah, kata al-bashar juga dalam artian secara singkat yaitu al-bashar itu apa? Kulit. Namun di sini dalam Al-Qur'an juga dinyatakan sebagai manusia. Nah, namun jika al-ins ini menunjuk kepada manusia itu sebagai makhluk sosial, maka al-bashar itu menunjukkan manusia sebagai makhluk jasmani yang berjasad kasar ya, dalam artian berjasad menunjuk kepada fisik ya, kasar, terlihat gitu. Sebagaimana di dalam Al-Quran kata al-bashar ini disebutkan sebanyak 36 kali ya, seperti itu. Kemudian selain al-bashar juga ada dikatakan anas ya. Nah, ini anas juga dapat diartikan sebagai manusia. Anas ini berasal dari kata nawasa yang artinya goncangan ya. Jadi anas itu dalam artian sifat manusia itu memiliki sifat yang cenderung berubah jika bertemu dengan sesamanya. Jadi kata anas ini menunjukkan bahwa karakter manusia itu sering berubah-ubah. Nah, atau anas juga menunjukkan bahwa arti manusia itu manusia yang dewasa dan berakal. Nah, seperti itu. Lalu kemudian adalah kata al-bashar. Nah, al-bashar ini dalam kata bani Adam ya. Kata bani Adam. Bani Adam ini dalam artian yaitu manusia sebagai keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Nah, itu mungkin penjelasan singkat mengenai
pengertian-pengertian manusia ya, sebelum kita membahas lanjut mengenai dimensi kemanusiaan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas sekilas mengenai pengertian mengenai dimensi kemanusiaan. Dalam KBBI, dimensi berarti ukuran panjang, lebar, dan tinggi dan luas sebagainya. Jadi ya dalam secara bahasa itu ya, dimensi berarti ada suatu ukuran ya, panjang, lebar, tinggi, luas ya, dan lain sebagainya seperti itu ya. Maka lalu apa arti daripada dimensi kemanusiaan itu sendiri? Ya, berdasarkan tinjauan kebahasaan dapat dipahami bahwa dimensi kemanusiaan adalah hal ihwal yang berhubungan dengan misi kehidupan yang dilalui oleh setiap makhluk ciptaan Tuhan, tak terkecuali manusia. Sebagai salah satu jenis makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki dimensi dalam ukuran dan postur badan, termasuk sifat, sikap, bakat, dan kemampuan yang berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu dalam kutipan Mulyadi ya. Ya, oke, baik kawan-kawanku sekalian dimanapun kalian berada. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk dimensi manusia ya. Adapun di sini saya akan membahas dimensi atau bentuk-bentuk dimensi manusia menurut Zakiyah Darajat. Nah, yang pertama itu ada dimensi fisik. Dimensi fisik disebut juga ya dimensi jasmani. Nah, ini merupakan salah satu dimensi kemanusiaan manusia yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang mana melalui proses di dalam kandungan ibu ya. Nah, ini dari mulai menjadi mudghah, alaqah dan lain sebagainya. Nah, adapun kondisi atau kejadian fisik yang prima akan menentukan kebahagiaan hidup bagi setiap individu dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan tugas-tugas perkembangannya. Nah, begitu pun juga sebaliknya, apabila kondisi fisik atau jasmani seseorang mengalami gangguan atau cacat bawaan, kondisi ini akan berdampak terhadap tugas-tugas perkembangan selanjutnya. Terlepas dari faktor kecacatan tersebut, apakah disebabkan oleh kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, atau mungkin juga disebabkan oleh pengaruh daripada ibunya sendiri yang ketika mengandung ya, seperti mengonsumsi makanan-makanan yang dilarang, ataupun juga terjadi saat proses kelahiran ya, persalinan. Apakah persalinannya itu normal, apakah melakukan sesar ya, dan vakum dan lain sebagainya. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah yang akan menyebabkan kecacatan fisik atau jasmani yang besar sekali. Nah, besar sekali dampaknya terhadap proses perkembangan individu dalam menjalani tugas-tugas perkembangannya. Nah, kemudian selanjutnya adalah dimensi akal. Nah, dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna kejadian dan penciptanya bila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Mutahari 1111. Kesempurnaan kejadian dan penciptaan manusia sebagai makhluk yang paling indah dan tinggi derajatnya dikarenakan manusia diberikan dan dibekali oleh Allah berupa akal dan pikiran. Nah, jadi dimensi akal ini merupakan suatu anugerah, bahkan yang paling istimewa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain seperti binatang contohnya. Karena dengan manusia itu dibekali dengan akal yang sempurna. Nah, dengan akalnya itulah manusia bisa menghadapi masalah-masalahnya, kemudian menjalani hidupnya gitu dengan baik dan sesuai dengan semestinya. Kemudian selanjutnya adalah dimensi iman. Nah, sebagaimana seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bersandar yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib disembah. Sebagaimana yang kita ketahui, yaitu rukun iman itu
ada 6 perkara. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib disembah, yang wajib kita laksanakan perintahnya, yang wajib kita jauhi segala larangannya. Kemudian beriman kepada malaikat, ya, kepada malaikat-malaikatnya, kemudian beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian beriman kepada para rasulnya, kemudian beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadarnya. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai dimensi iman. Sehingga kita dengan meyakini kepada 6 poin tadi, maka kita akan haruslah memiliki karakter-karakter, ya, diantaranya adalah karakter robani. Ya, karakter robani itu apa? Seperti menginternalisasikan dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, seperti ingin selalu memberi kasih sayang, berpikir jernih, bijaksana, memelihara diri dari sifat tercela. Kemudian karakter maliki itu karakter Qur'ani, kemudian karakter rasuli, kemudian karakter hari akhir dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah dimensi kejiwaan. Nah, ini dimensi kejiwaan merupakan bagian dari kondisi psikologi seseorang dalam menampilkan perilaku keseharian yang hanya dapat diukur melalui tindakan atau perbuatan. Terkait dengan istilah kejiwaan, sebagian ahli menyamakan istilah jiwa dengan kajian psikologi. Sebab psikologi membahas tentang perilaku manusia termasuk hewan, perilaku yang tampak maupun perilaku yang tidak tampak melalui gejala-gejala yang sesuai dengan objek perilaku yang ditampilkan. Jadi selanjutnya adalah dimensi kejiwaan. Nah, ini berhubungan dengan psikologis, ya, yaitu tingkah laku kita gitu, ya, perilaku kita dalam sehari-hari gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dimensi keindahan. Nah, jadi berbicara mengenai tentang estetika, ya, estetika. Ini merupakan dimensi utama, ya. Karena apa, ya? Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Seperti itu. Jadi dimensi keindahan ini manusia harus memperhatikan juga tentang nilai-nilai estetik dalam setiap kehidupannya. Selanjutnya adalah dimensi sosial kemasyarakatan. Nah, ini merupakan pencapaian kematangan dalam berhubungan sosial kemasyarakatan. Ini dalam artian manusia itu adalah makhluk yang saling membutuhkan, ya. Jangan individualis atau tidak bisa manusia itu hidup apa-apa sendiri. Pasti manusia itu akan adanya saling membutuhkan. Ya, demikianlah itu penjelasan mengenai bentuk-bentuk dimensi kemanusiaan menurut Zakiyah Darajat, ya. Adapun pendapat lain yaitu dari Prayitno dan Erman Amti. Nah, ini sebenarnya dari kedua pendapat ini saling berkaitan, ya. Di antaranya kalau menurut Prayitno dan Erman itu ada 4 poin. Yang pertama dimensi keindividualan, ya, dimensi kesosialan dan dimensi kesusilaan. 4 dimensi keberagaman. Ya, sebenarnya tidak jauh beda seperti dimensi keindividualan dalam arti ya, manusia itu, ya, dikatakan mempunyai sifat individunya atau istilahnya keadaan-keadaan yang berhubungan dengan individunya. Kemudian kesosialan, ya. Kemudian kesusilaan dalam artian manusia itu harus mementingkan nilai-nilai norma juga. Kemudian dimensi keberagamannya, sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu berbagai suku dan budaya juga, ya, di Indonesia. Kemudian berbagai negara memiliki bentuk atau postur tubuh yang berbeda, warna kulit yang berbeda, dengan beragam bahasa juga yang berbeda, seperti itu. Ya, baik kawan-kawanku sekalian,
untuk kesimpulannya, terlepas dari banyaknya pandangan tentang hakikat manusia, nyatanya sangat sulit untuk mendeskripsikan manusia dalam satu pengertian yang utuh. Namun sebagai umat beragama, kita sepakat bahwa manusia adalah sebaik-baiknya makhluk yang diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Terlebih lagi sebagai kita umat Islam, bahwa tujuan manusia itu adalah menjadi insan yang paling paripurna. Apa itu insan paripurna? Ialah insan kamil. Apa itu insan kamil? Yaitu insan yang sempurna, yang mana sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, yaitu manusia yang senantiasa beramal soleh dan saling mengingatkan kepada sesamanya. Baik kawan-kawanku sekalian, mungkin itulah mungkin sedikit materi yang bisa saya sampaikan ya. Alhamdulillah, adapun video ini bertujuan dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Dr. Haji Neneng Nafisah ya. Adapun mungkin kawan-kawan masih banyak referensi-referensi yang bisa dicari mengenai tentang dimensi kemanusiaan ya. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi, ada kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Usibkum wa nafsi bittaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.